adalah Letnan Saito Haruki, seorang anggota Angkatan Darat Kekaisaran Jepang, yang baru saja tiba di sebuah fasilitas yang sangat dirahasiakan di Manchuria, sebuah tempat yang dikenal sebagai Unit 731. Sejak langkah pertamaku jejakan di sini, aku merasa ada yang aneh. Lingkungan yang sepi dan gelap, udara yang terasa dingin meskipun matahari terik di luar. Di sini, segala sesuatunya terlihat tenang, namun ada rasa mencekam yang membungkus setiap sudut. Tidak ada suara riuh seperti yang biasa kutemui di luar. Tidak ada suara burung atau serangga, hanya keheningan yang aneh dan penuh tekanan. Seperti ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Aku mengangkat kopiku sedikit, menatap para prajurit yang melintas. Wajah mereka tampak seperti terbebani. Seperti mereka juga merasakan adanya sesuatu yang tak bisa mereka ungkapkan. Tidak lama setelah tiba, aku dipertemukan dengan komandan yang bertanggung jawab atas unit ini. Namun ia hanya memberikan satu instruksi, jaga mata dan telinga tetap terbuka. Seperti ada pesan tersembunyi di dalam kata-katanya, tapi aku tidak tahu apa artinya. Saat aku melangkah lebih jauh ke dalam fasilitas ini, perasaan aneh itu semakin kuat. Setiap ruangan, setiap lorong yang kulewati seolah menuntun aku menuju sesuatu yang tak terlihat. Keheningan yang begitu pekat. Seperti menunggu sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun aku tidak tahu. Pada saat itu, aku belum tahu bahwa inilah awal dari perjalanan panjangku, di mana kegelapan dan ketakutan akan menjadi teman setiaku. Keanehan-keanehan yang mulai aku rasakan hanya permulaan dari sebuah rahasia yang tak pernah bisa terungkapkan. Aku menatap sekeliling, dan meski aku mencoba untuk tetap tenang, aku merasa bahwa sesuatu yang mengerikan sedang menungguku. Sesuatu yang tak dapat aku hindari. Dan aku mulai merasakannya. Malam pertama di sini, di fasilitas yang sangat tertutup ini, tidak ada yang tampak seperti biasa. Suasana yang menekan begitu mencekam. Meskipun aku mencoba untuk tidur, suara ketukan yang samar mulai mengganggu pikiranku. Awalnya, aku pikir itu hanya suara angin yang menabrak jendela atau mungkin suara dari luar. Tapi semakin lama, ketukan itu semakin jelas dan semakin dekat. Seperti suara langkah yang mengalir pelan, berulang-ulang, dari sebuah tempat yang tidak dapat kuidentifikasi. Aku tidak bisa tidur. Perasaan aneh itu semakin menguasai pikiranku. Aku keluar dari kamarku dan mencoba mencari tahu sumber suara itu. Langkah-langkahku teredam di lorong-lorong panjang yang sunyi. Aku menyusuri dinding yang dingin, mengikuti suara itu. Semakin aku berjalan, semakin suara itu terdengar. Seperti ketukan dari dalam dinding, seperti sesuatu yang tak bisa dipahami oleh akal sehat. Di ujung lorong, aku menemukan sebuah pintu yang terkunci rapat. Pintu itu tampak tua, dengan cat yang sudah mengelupas. Di atasnya, ada tulisan kecil yang terukir, pintu kesunyi. Aku mencoba membuka pintu itu. Tangan aku gemetar, namun aku merasa terpaksa untuk melakukannya. Sesuatu menggerakkan aku untuk melangkah lebih jauh, untuk mengetahui apa yang tersembunyi di balik pintu itu. Namun, saat aku hendak menggerakkan gagang pintu, aku mendengar suara yang lebih jelas, lebih nyata, dari dalam kamar sebelah. Suara itu berbisik padaku dengan kata-kata yang hanya bisa kudengar. Jangan masuk. Aku terhenti. Jantungku berdegup kencang, dan tubuhku terasa dingin. Tapi perasaan penasaran itu terus memaksaku untuk mencari tahu. Aku tak tahu apakah itu instingku atau ada sesuatu yang lebih gelap yang mengendalikan langkahku. Dengan keberanian yang tersisa, aku memutuskan untuk mengabaikan peringatan itu dan mencoba membuka pintu. Ketika pintu itu terbuka, aku hanya menemukan kegelapan di dalam. Namun ada bau yang menguar, bau yang sangat kuat, sangat tajam. Bau yang aku kenali. Bau darah. Pintu itu perlahan menutup kembali, dan aku hanya berdiri di sana, terdiam. Aku tahu, aku telah menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Sesuatu yang tak seharusnya aku temui. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tapi aku merasa, aku akan terlibat lebih jauh lagi. Karena disinilah aku berada sekarang. Tempat yang seharusnya tidak ada seorang pun yang tahu. Dan aku tahu,
Apa yang akan aku temui selanjutnya akan lebih mengerikan dari apapun yang pernah kubayangkan. Suara ketukan itu semakin jelas. Semakin nyata. Semakin tidak bisa diabaikan. Aku mulai merasa seperti ada sesuatu yang mengawasiku, sesuatu yang tidak bisa aku lihat. Seperti ada yang mengikuti setiap langkahku, menghantui setiap sudut yang kutelusuri. Ketukan itu datang lagi, lebih keras kali ini, seperti meminta perhatian. Aku berlari di lorong yang gelap. Langkahku bergema, tetapi suara ketukan itu lebih keras. Lebih cepat. Seperti sesuatu yang mengikuti, mengejar aku. Aku tak tahu apa yang ada di balik suara itu. Namun aku merasa, jika aku terus mengabaikannya, itu akan semakin menelan aku. Setelah beberapa saat, aku tiba di sebuah pintu besar. Pintu itu terlihat sangat tua, seperti berasal dari zaman yang sudah lama terlupakan. Gagangnya berkarat, dan pintu itu tertutup rapat. Di atas pintu itu, terdapat tulisan yang terukir dengan indah, namun sangat sulit dibaca. Hanya satu kata yang tampak jelas, sunyi. Pintu itu sangat besar, dan meskipun aku ingin sekali membuka dan masuk, ada perasaan aneh yang menghalangi aku. Rasa takut, rasa ingin tahu, semuanya bercampur. Aku berdiri di depan pintu itu, mencoba untuk mengumpulkan keberanian. Tapi suara ketukan itu semakin dekat. Dengan tangan yang gemetar, aku memutar gagang pintu, dan dengan sedikit kekuatan, pintu itu pun terbuka. Udara dingin langsung menyambutku, seperti sebuah dunia yang jauh dari kehidupan. Bau yang sangat tajam, bau yang tidak bisa dijelaskan, menguar keluar dari balik pintu itu. Aku melangkah masuk. Semua di dalam ruangan itu terasa terbalik, gelap, dan hampa. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Hanya kegelapan yang mengelilingi aku. Namun, saat mataku mulai terbiasa dengan kegelapan, aku melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada apapun yang pernah kubayangkan. Di ujung ruangan, ada sebuah meja besar, dan di atasnya tubuh yang terikat. Tubuh yang tampaknya sudah mati, namun matanya terbuka, menatapku dengan kosong. Aku mencoba mundur, tapi kaki-kakiku terasa seperti tertanam di lantai. Suara ketukan itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih mendekat. Dan tiba-tiba, aku mendengar sebuah bisikan, sangat dekat dengan telingaku. Waktumu sudah dekat. Masuklah. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku kaku. Aku tahu, aku sudah berada di tempat yang salah. Tempat yang tidak akan membiarkan aku pergi. Aku merasakan jantungku berdegup kencang, dan seluruh tubuhku terasa dingin. Namun, seolah-olah, aku terperangkap di dalamnya. Aku tidak bisa kembali. Pintu itu kini tertutup, dan aku terjebak dalam kegelapan itu. Suatu malam, listrik padam tiba-tiba. Semua lampu di lorong mati bersamaan, dan fasilitas itu terdiam sepenuhnya. Tidak ada suara mesin. Tidak ada suara sepatu bot tentara. Hanya detak jantungku. Dan gemerisik yang datang dari dalam tembok. Aku mengambil senter dan menyusuri lorong. Tapi cahaya dari senternya tidak seperti biasanya. Ia tidak menembus kegelapan. Hanya cukup untuk melihat beberapa langkah ke depan, seolah-olah lorong itu menolak diterangi. Saat aku tiba di ujung koridor, aku menemukan pintu logam besar yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pintu itu tidak tercatat di peta. Tidak pernah disebutkan dalam briefing. Tapi di sana ia berdiri. Tertutup. Diam. Seperti menunggu. Ada sesuatu yang menuntunku untuk membuka pintu itu. Bukan rasa ingin tahu. Tapi rasa familiar. Seperti pernah berada di dalam sana. Seperti aku mengenalnya, tapi tidak mengingatnya. Dengan gemetar, aku memutar tuasnya. Pintu terbuka perlahan.
Dan tidak ada apapun di baliknya. Hanya ruangan putih. Kosong. Tanpa dinding, tanpa lantai. Cahaya putih menyilaukan yang tidak berasal dari sumber manapun. Dan di tengah-tengah ruang itu, seorang pria berdiri membelakangiku. Diam. Tidak bergerak. Aku memanggilnya. Ia tidak menjawab. Aku melangkah mendekat. Langkah demi langkah, perasaan tidak nyaman mulai melingkupi seluruh tubuhku. Dan ketika aku sudah cukup dekat, pria itu berbalik. Wajahnya adalah wajahku. Tapi matanya kosong. Seperti kaca. Tidak memantulkan cahaya. Dia berbicara dengan suara yang adalah suaraku juga. Sudah waktunya kau ingat siapa dirimu. Dalam sekejap, ruangan itu hilang. Aku kembali berdiri di lorong gelap. Tapi kini, semua terasa berbeda. Pintu itu lenyap. Seolah tidak pernah ada. Namun ingatannya tertinggal. Terpatri. Tertanam dalam kepalaku seperti bisikan yang tak pernah diam. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Aku bukan hanya bagian dari fasilitas ini. Aku adalah hasilnya. Tanggal 13 November 1944. Aku mencatatnya dengan darahku sendiri di halaman terakhir buku harian yang kini kusembunyikan di balik dinding kamarku. Hari itu aku tahu. Aku tidak bisa percaya siapapun lagi. Aku menemukan dokumen tersembunyi di ruang arsip lama. Tertulis nama-nama, dokter, perawat, teknisi, dan eksperimen yang mereka lakukan. Tapi ada satu nama yang mengejutkanku. Letnan Saito Haruki. Namaku. Di sana. Ditulis sebagai subjek cadangan 17. Aku bukan pengamat. Aku bukan petugas. Aku adalah bagian dari eksperimen ini. Segalanya mulai masuk akal. Rasa kantuk berlebihan, mimpi buruk berulang. Suara-suara yang hanya aku dengar. Semua bagian dari proses. Mereka tidak membiarkanku pergi. Tapi bukan karena aku tahu terlalu banyak. Tapi karena aku bagian dari mereka. Aku mulai melihat wajah-wajah aneh di cermin. Bukan wajahku. Tapi wajah lain yang mengenakan seragamku. Matanya hitam. Kulitnya seperti abu. Suara dari dalam dinding kini memanggil dengan jelas. Waktumu sudah tiba. Masuklah kembali. Aku tidak tahu lagi siapa aku. Mimpi dan kenyataan menjadi satu. Lorong-lorong berganti bentuk di tengah malam. Bayangan di belakangku lebih sering kulihat daripada cahaya matahari. Dan malam ini, saat kutulis ini, pintu kesunyi terbuka tanpa suara. Bau amis itu memenuhi kamar. Ketukan tidak terdengar lagi. Hanya napas. Dekat. Sangat dekat. Aku akan menyusul mereka. Karena ternyata kita semua tidak benar-benar mati di sini. Kita hanya sedang menunggu. Aku tidak tahu lagi. Apakah aku masih bangun? Atau masih tertidur? Wajah-wajah mulai muncul dalam cermin. Tapi bukan wajahku. Mereka mengenakan seragam yang sama. Tapi mata mereka kosong. Hitam. Seperti lubang tak berdasar. Kadang, mereka tersenyum padaku. Suara dari balik dinding kini tak lagi berbisik.
Mereka memanggilku. Waktumu sudah tiba, masuklah kembali. Kata-kata itu terus berulang dalam kepalaku. Di malam hari. Di siang hari. Bahkan saat aku tak sedang berpikir. Seperti gema dari tempat yang jauh, tapi menekan seperti ada tepat di belakang telingaku. Lorong-lorong mulai berubah bentuk. Aku hafal setiap sudut tempat ini, tapi setiap malam jalannya berbeda. Lampu menyala, lalu mati, dan menyala kembali di tempat yang tidak sama. Bayangan mengikuti, tapi tak pernah ada sumber cahaya. Aku mulai berpikir mungkin aku memang tidak pernah datang ke sini sebagai manusia. Dan malam ini aku tahu ini malam terakhirku. Pintu terbuka sendiri tanpa suara, tanpa angin, tanpa apapun. Kecuali bau amis yang sangat kuat. Ketukan itu hilang. Yang tersisa hanya suara napas dekat. Sangat dekat, seolah seseorang berdiri tepat di belakangku tapi tak terlihat di cermin. Aku tahu. Waktuku sudah habis. Aku tidak akan mencoba kabur. Karena aku sadar sekarang. Kami semua tidak pernah benar-benar mati di tempat ini. Kami hanya sedang menunggu. Dan kini, Giliran aku yang menunggu kalian.